أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Semoga dengan kita banyak mempelajari sirah beliau ini kita bisa mengambil banyak manfaat, hikmah, pelajaran yang berharga, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mempelajari sirah nabawiyah berarti kita mempelajari tentang syariat Islam ini, risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang beberapa peristiwa yang dialami oleh beliau sebelum bi'satuhu, sebelum dia diutus sebagai nabi dan rasul, terutama menikahnya beliau dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terhormat, tahirah, ya, suci, yang punya nama besar dan seorang pengusaha yang sukses. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian juga hadirin sekalian ada bisyarat, yaitu kabar-kabar gembira yang diberitahukan oleh Allah melalui para nabi-nabi yang diutus tentang akan muncul nabi yang terakhir di akhir zaman. Ya, bahkan Nabi Muhammad ini hadirin sekalian sudah ditentukan sebagai nabi oleh Allah ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakan di sini mata wujibat laka nubuwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kapan kamu ditetapkan sebagai nabi? Qala baina khalqi Adam wa nufikha ruh fih. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidupkan roh, sudah ditentukan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad akan muncul sebagai nabi yang terakhir di akhir zaman. Ya, ini pengabaran yang Allah beritahukan kepada umat manusia, pada setiap nabi. Untuk apa hadirin sekalian? Agar mereka memahami, mengenal bahwa memang akan datang nabi di akhir zaman. Ya, dan untuk menambah iman orang-orang yang beriman. Kemudian juga sebagaimana dijelaskan di sini bahwa kabar gembira pernah juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berada di Mekah. Kemudian meninggalkan kota Mekah, di perbatasan Mekah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan diabadikan di sini oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 129 di mana dia berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah, ya, di negeri ini dari mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, di mana rasul ini
membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan juga mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, ini Al-Quran dan As-Sunnah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati mereka, innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya di Mekah, sehingga diistijabahi oleh Allah, muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Bushra Isa alaihissalam, kabar gembira yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam di hadapan Bani Israel, diabadikan juga oleh Allah di dalam surah As-Saff ayat 6. Suatu hari Nabi Isa berkata di hadapan Bani Israel, wa id qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dan ketika Nabi Isa ibnu Maryam, putra Maryam, berkata di hadapan Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, ya musaddiqan lima baina yaday, yang membenarkan apa yang ada pada diriku ini dari kitab Taurah, wa mubashiran bi rasuli, dan memberikan kabar gembira akan datang seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi ini datang kepada mereka dengan bayinat, ya, dengan bukti-bukti yang jelas, ya. Qalu hadza sihrun mubin, maka umatnya mengatakan ini adalah sihir yang jelas. Nah, inilah hadirin sekalian, Nabi Isa memberitahukan kepada Bani Israel tentang Nabi Muhammad, cuma dia menyebutkan namanya Ahmad, sehingga terkenal di Bani Israel nama Nabi Muhammad itu disebut dengan Ahmad. Sedangkan dalam Al-Quran oleh Allah disebut Muhammad. Ya, begitu juga di dalam kutub-kutub samawiyah, kitab-kitab suci langit telah diberitahukan akan muncul seorang Nabi. Begitu juga diberitahukan oleh Allah kepada ulama-ulama ahli kitab, ya, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadirin sekalian, tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali nabi itu memberitahukan akan muncul seorang nabi di akhir zaman, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada peristiwa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu waktu itu Ka'bah hancur, ya, kena banjir. Kemudian orang-orang Quraisy bermusyawarah dan membangun kembali Ka'bah, dan mereka memberikan syarat bahwa uang yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu harus dari yang halal, tidak boleh dari bisnis khamr, dari bisnis prostitusi, ya, dari bisnis judi, tidak boleh dari bisnis ribawi, harus dari yang halal. Padahal mereka ini orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, tapi untuk membangun rumah Allah mereka menggunakan dari hasil yang halal. Nabi SAW ikut serta waktu itu, ikut membangun, seperti dikatakan di sini oleh Jabir bin Abdullah, qala lamma buniyat al-Ka'bah dhahaba an-Nabi wal Abbas yanqulan al-hijarah. Ketika dibangun Ka'bah itu, pergilah Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Abbas membawa batu. Faqala Abbas lin Nabi, maka Abbas ini pamannya Nabi, hadirin sekalian, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ij'al izarak ala raqabatik, ya, taqa min al-hijara fa kharra ila al-ard wa tamihat 'aynuhu ila as-sama' thumma afaq faqala izari fashadda alaihi izarahu. Nah, dikatakan di sini oleh Ibnu Abbas, angkat sarungmu itu, kainmu itu ke atas, ya, agar kamu tidak terluka nanti kalau kena batu. Taruh sarung ke atas begitu. Kemudian tiba-tiba Nabi jatuh, ya, jatuh dan dia matanya ke langit begitu. Kemudian waktu itu dia hampir enggak sadar, habis itu sadar lagi. Kemudian dia mengatakan izari,
Ya, ini maksudnya adalah mana kainku, mana sarungku. Ya, sehingga terbuka auratnya, akhirnya ditutupi dengan kainnya. Nah, semenjak saat itu Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah tidak terbuka auratnya. Ya, dijaga oleh Allah tidak terbuka auratnya. Di mana dalam pembangunan Ka'bah ini, hadirin sekalian, ketika selesai suku-suku Quraisy ribut. Ya, ributnya apa? Mereka hampir berkelahi, setiap suku. Mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ya, akhirnya di antara mereka bermusyawarah begini saja, siapapun besok pagi yang meletakkan Hajar Aswad, ya, besok pagi yang pertama kali datang ke Ka'bah, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka tentunya setiap kabilah menanti ini, ya, mengirim pemuda-pemudanya, pokoknya siapapun cepat mungkin masuk Ka'bah dan bisa mengangkat Hajar Aswad itu, meletakkan pada tempatnya. Ketika mereka pagi sudah mulai berebut masuk Ka'bah, ternyata mereka kedahuluan. Ada anak muda, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat Nabi Muhammad, mereka mengatakan radina bil amin, kita ridho dengan al-amin. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Nabi sudah mempunyai akhlak yang mulia, amanah, bahkan orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, al-amin, ya, as-sadiqul amin. Begitulah mereka menjuluki Nabi Muhammad SAW, dan digadang-gadang dia akan menjadi pemimpin Arab. Ya, tapi sayang ketika Nabi membawa wahyu dari Allah, mereka mengingkari. Bahkan mereka mengatakan sahir, kadzab, ya, tukang sihir, pendusta, dan seperti itu. Jadi Nabi kemudian meletakkan Hajar Aswad itu, hadirin sekalian. Kemudian 3 tahun sebelum usia Nabi mencapai 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan semuanya, sehingga 3 tahun sebelum turunnya wahyu itu, hadirin sekalian, Nabi ini diberi kecintaan untuk menyendiri, namanya tahannus atau uzlah, menyendiri. Ya, di mana dia menyendiri? Dia naik ke Jabal Nur yang sekitar 2 kilo dari Makkah, ya, kemudian menuju Gua Hira. Di atas sana ada Gua Hira. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir, sudah mulai berpikir tentang umatnya. Dia tidak suka dengan umatnya yang menyembah berhala. Ya, maka dia mulai menyendiri, dia mulai banyak berzikir, bukan bertapa, ya, bukan bertapa sebagaimana orang-orang Hindu, Buddha, ya, orang-orang lain bertapa di gua sendirian, kemudian berbicara dengan setan dan jin. Ini tidak. Ya, memang Rasulullah menyendiri, menjauhi maksiat, bahwa kaumnya ini berada dalam maksiat tingkat tinggi, yaitu syirik, menyembah berhala, zina, minum khamr, dan yang lainnya. Dia tidak suka itu. Tentunya ada pelajaran bagi kita, hadirin sekalian. Di sini kita disuruh menjauhi hal-hal yang berbau maksiat, dijauhi karena ini fitnah. Ya, bahkan Nabi mengatakan nanti akan datang seseorang membawa kambingnya, meninggalkan kampungnya, menuju gunung-gunung untuk menjaga agamanya dari fitnah. Ya, daripada nanti dia terpengaruh, ya, dengan fitnah. Dan fitnah ini macam-macam artinya. Bahkan Allah mengatakan al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Bahkan juga dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, maksudnya badiru bil a'mal fitanan qaqata' lil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Bisa jadi orang itu paginya beriman baik, Mas Yan, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ya, itu terjadi, hadirin sekalian, karena lemah iman, ya, lingkungannya rusak,
Apalagi sekarang orang boleh berbicara apa saja di internet, di video, ya, mau masalah komunisme, ateisme, liberalisme, ya, pluralisme agama, sekularisme, hal-hal yang berbuat kufur, ada semuanya, sehingga mempengaruhi jiwa seorang mukmin. Kalau dia tidak hati-hati kena fitnah. Maka kita dengar ada orang murtad, ada orang yang dulunya suka ke masjid sudah nggak kenal masjid lagi, ya, tiba-tiba dia mudah untuk mengkafirkan saudaranya sama muslim karena terpapar dengan pemikiran radikalisme, ya, khawarij dan yang lainnya. Ada yang masuk Syiah terpengaruh, ya, gara-gara ekonomi, kemudian berubah keyakinannya, dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Maka di sini dia menghindari hal-hal yang berbau maksiat, fitnah. Makanya seorang ketika tinggal di rumah lebih bagus, ya, maka dia terhindar dari fitnah. Begitu juga Nabi hadirin sekalian berkhalwat, tahannus, uzlah. Di mana itu? Di Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Terkadang kalau Ramadan dia sebulan sambil berpuasa di sana. Dia bawa zat, bawa makanan minuman disediakan oleh Khadijah. Khadijah ridho dengan apa yang dipikirkan oleh suaminya. Dia seorang wanita salihah, memberi makanan. Dia tidak banyak bertanya, menyediakan apapun yang dipakai oleh Nabi ketika di mana itu di Gua Hira. Kalau habis makanan pulang lagi, dibawakan lagi, begitulah Khadijah binti Khuwailid hadirin sekalian. Nah, ketika usia 40 tahun, ya, di bulan Ramadan saat itu tiba-tiba datanglah seorang malaikat Jibril di gelap gulita di saat malam, tiba-tiba mendekap Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, iqra. Rasulullah mengatakan, ma ana biqari, iqra. Ma ana biqari, la aqra, la astati' qira'ah. Nabi tidak bisa membaca, ya, aku tidak bisa membaca. Wala kitab, ummi, nabiyul ummi, Nabi kita ini. Hadirin sekalian, iqra, enggak bisa baca, didekap lagi sampai Nabi susah bernapas, keringat, keluar keringat. Ya, Anda bisa bayangkan di gua sendirian tiba-tiba ada orang mendekap Anda, kira-kira bagaimana? Ya, bisa-bisa terkencing-kencing kita ini. Wajar manusia biasa Nabi kita ini. Hadirin sekalian, kemudian setelah itu malaikat Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu ya Muhammad, ya, yang telah menciptakan apa? Menciptakan semuanya, alam ini Allah yang menciptakan, Allahul Khaliq, ya, maka dialah yang berhak untuk disembah, ya, ma'bud bihaq, ya, dialah yang berhak disembah, selain Allah makhluk, ya, karena waktu itu banyak orang menyembah berhala, menyembah binatang, ya, menyembah bintang-bintang di langit, menyembah matahari, ya, menyembah salib. Maka sudah waktunya Allah mengutus seorang nabi untuk memperbaiki penduduk dunia ini yang sudah rusak saat itu. Ya, maka diutuslah seorang nabi membawa risalah Islam ini. Khalaqal insana min 'alaq, di mana Allah menciptakan manusia dari air mani, ya. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah nama Tuhanmu yang paling mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Inilah awal ayat nuzilat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ini adalah suatu rahmat dari Allah hadirin sekalian membawa agama Islam ini. Di sini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah dengan menjadi seorang muslim ini. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kita lihat bagaimana Aisyah menceritakan ini. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqa fi an-naum. Jadi prosesnya Nabi itu, hadirin sekalian, pertama kali yang nampak tanda-tanda kenabian ar-ru'ya as-sadiqa fi an-naum,
mimpi yang benar ketika apa? Tidur. Makanya ru'ya shadiqah di antara 40 tanda kenabian. Ya, mimpi yang benar, siapapun mimpinya orang yang beriman, kalau mimpi itu benar dalam kenyataan, ini di antara mimpi kenabian. Makanya Nabi pertama mimpi yang benar. Mimpi apa? Katanya Aisyah, la yarah ru'yan illa ja'at misl falaqis subh. Dia tidak melihat dalam mimpi itu kecuali ada fajar, ya, subuh mulai terang, tiba-tiba terang dalam mimpinya itu, kayak siang begitu. Ya, itu pertama kali sebelum wahyu turun. Summa hubbiba ilaihil khala. Maka di saat itulah dia mulai suka menyendiri, enggak suka kumpul sama orang. Ini orang bejat semuanya sudah. Ya, enggak ada yang benar. Ya, semuanya fasad, syirik, kufur. Maka Nabi i'tazal min qaumihi. Dia mulai mengasingkan diri dari kaumnya. Seperti dikatakan oleh Aisyah. Fakana yakhlu bi ghairi Hira. Dia menyendiri di Gua Hira. Fatahannas fihi wa huwa ta'abbud. Dia menyendiri di sana untuk beribadah. Untuk apa? Beribadah, bukan cari wangsit, ya, cari nomor atau cari bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul atau syaitan. La, ta'abbud ya'budullah. Berarti apa? Nabi udah tahu Tuhannya. Bukan Nabi mencari Tuhan lah. Setiap Nabi mulai kecil udah diberitahu siapa Tuhannya. Hatta Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Dia sudah tahu Tuhannya, hadirin sekalian. Kemudian al-layali zawat al-adad qabla an yanzi ila ahli, sehingga dia di sana berapa malam begitu sebelum pulang ke keluarganya. Wa tazawwad lidzalik, dan dia membawa bekal, makanan, minuman. Faja'ahu al-malak, tiba-tiba saat itu dia didatangi oleh malak. Kemudian summa yarji' ila Khadijah fa tazawwad misliha, dia balik sebelum datang malaikat itu ke Khadijah, ya, kemudian bawa bekal. Dikatakan di sini hatta ja'ahu al-haq fi ghairi Hira, sampai datang al-haq. Ada berapa pengertian al-haq ini? Wa huwa Jibril. Ada juga yang mengatakan amrun nubuwah, urusan kenabian ini hak. Apa ini bawa nabi ini apa? Al-haq wa risalah wa nubuwah, ini hak min Allah Ta'ala. Atau waja'ahul haq, Jibril alaihissalam datang saat itu. Faja'ahul malak faqala iqra, datang kemudian dia mengatakan iqra ya Muhammad. Faqultu ma ana biqari, aku mengatakan, kata Rasul, aku tidak bisa membaca. Fa'akhadhani faghattani ats-tsaniyah hatta balagha min al-juhd, dia kemudian merangkulku, menekanku begitu sampai aku kepayahan. Ya, summa arsalani, kemudian dia melepaskan lagi. Faqala iqra, bacalah ya Muhammad. Faqultu ma ana biqari. Fa'akhadhani faghattani ats-tsalitsah hatta balagha min al-juhd. Thumma arsalani, kemudian dia memegangku lagi, merangkulku, menekanku sampai aku ini kelelahan, enggak bisa nafas. Kemudian dia melepaskan. Faqala iqra, faqultu ma ana biqari. Kemudian dia mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu Nabi langsung pulang. Faraja'a biha Rasulullah yarjif fuadah. Ya, Rasulullah kemudian pulang, hatinya ketakutan, getar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, maka dia ketemu dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid, semoga Allah meridainya. Faqala zammiluni, selimuti aku ya Khadijah. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw, maka diselimuti oleh Khadijah sampai pergi itu ketakutan. Dia istirahat, setelah sadar bangun. Faqal ya Khadijah wa akhbaraha al-khabar, maka dia ngomong sama Khadijah dan mengabarkan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad khashitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku ini. Ana akhaf, ya, fi nafsi akhaf. Faqalat Khadijah,
Kemudian Khadijah mengatakan, kalla abshir fallahi la yukhzika Allah abadan. La, wahai suamiku. Lihat katanya Khadijah ini memberikan motivasi tingkat tinggi di saat suaminya lagi khauf, faza, raud. Ya. Apa kata Khadijah? La, demi Allah, Allah tidak menyia-nyiakan kamu, Allah tidak menghinakan kamu wahai suamiku. Ya, dikatakan begitu. Innaka latasil rahim. Apa sebabnya? Disebutkan alasannya. Kenapa Allah tidak menghinakanmu? Kata Khadijah, awal bi awal. Dia mengatakan apa? Innaka latasil rahim. Kamu seorang pemuda yang suka silaturahim. Jadi sama Khadijah ini Rasulullah sering silaturahim ke keluarganya, ke keluarga Khadijah. Kemudian apa lagi? Wa tasdiqul hadis. Kamu ngomongnya jujur. La yaktib. Ya. Enggak kayak kita sering apa? Dusta, harat. Dikit-dikit harat, dikit-dikit apa? Kadzib. Ya, Rasul hadirin sekalian la yaktib. Makanya Khadijah tahu ini, wa tasdiqul hadis. Wa tuqrid dhaif. Kamu ini selalu menghormati tamu. Ada tamu, masya-Allah. Yukrim dhaif. Ya, kemudian apa lagi? Wa tuhimmul kull. Atau kal, yakni kamu itu menanggung beban. Wa tuhimmul kal, menanggung beban orang yang apa? Tidak punya, orang yang menderita, ya, dibantu oleh Nabi. Kemudian wa taqsibul ma'dum, kamu juga orang yang suka membantu orang yang enggak punya. Ya. Bukan orang yang bakhil. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq, dan kamu membantu orang-orang yang berupaya untuk menegakkan kebenaran. Nah, ini Khadijah hadirin sekalian. Apa yang dilakukan Khadijah? Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat ala Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah. Dia langsung pergi membawa suaminya ini menuju anak pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Man huwa Waraqah bin Naufal? Ya, dia satu-satunya orang Quraisy dan beberapa temannya yang tidak setuju dengan penyembahan berhala. Ya, dia melarikan diri waktu itu. Amr bin Luhai, dia yang pertama kali yang membuat orang Quraisy pindah akidah. Dia tidak setuju. Dia pergi melarikan diri ke mana? Syam. Masuk agama Nasara, belajar kitab Injil, menulis bahasa Ibrani. Ya. Sampai tua baru dia pulang. Waktu itu sudah tua sekali, buta matanya. Ya, waktu itu ditemui Khadijah sama Rasulullah. Wa kana imra'an tanassar fil jahiliyah. Dia masuk agama Nasara waktu jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan dia juga menulis Ibrani, menulis Injil. Ya, fa yaktub min al-Injil bil Ibraniyah ma syaa Allah an yaktub. Wa kana syaikhan kabira wa umiyah. Dia waktu itu sudah tua dan buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata, ya ibnu am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhik, dengarkan dari anak saudaramu, maksudnya suamiku, dengar. Faqalahu Waraqah. Setelah mendengarkan, Waraqah mengatakan, ya ibnu akhi, madza tara? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabar ma ra'a. Kemudian dikabarkan oleh Rasul apa yang terjadi. Langsung Waraqah mengatakan, faqalahu Waraqah, hadha namus. Hadha namus, yani hadha namus, yani Jibril. Wahwa Jibril, bahasa Ibrani namus. Kalau kita mengatakan apa? Jibril. Dulu pada zaman Nabi Isa, Nabi Musa, namus. Ya, tapi kita mengatakan Jibril alladzi kana yanzilu ala Musa, yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jad'an ay syaban. Ya, dia mengatakan seandainya aku jadi pemuda sekarang ini, ya akunu hubban, akunu hayyan, dan aku masih hidup nanti, it yukhrijuka qaum, ketika kaummu mengusir kamu. Aku masih hidup, masih muda, aku akan bantu kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah kemudian mengatakan apa? Au mukhrijihun? Yani apakah saya dikeluarkan oleh kaumku sendiri? Kaumku mengusirku? Apa salahku? Ya, Rasul kaget hadirin sekalian. Rasul kaget. Faqala na'am. Iya, kamu akan suatu hari diusir oleh kaummu.
lam ya'ti ahad bimithli ma ji'ta bi illa udi. Tidak ada orang yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa. Tidak ada nabi sepertimu ini kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya dengan kekuatan. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Ya, seandainya aku mampu nanti di saat kamu berdakwah, aku akan tolong kamu dengan sekuat tenaga. Ya, seperti itu. Tapi enggak lama kemudian Waraqah ini meninggal dunia, hadirin sekalian. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal seorang yang sudah beriman, walaupun hanya mengatakan saja, tapi dia sudah berjanji. Makanya ketika ditanya oleh sahabat hadirin sekalian tentang Waraqah bin Naufal ini, bagaimana Waraqah bin Naufal ini? Jangan tanya Waraqah bin Naufal karena dia melihat dia mendapatkan surga atau 2 surga, kata Nabi. Ya, aku melihat dia sudah mendapatkan jannatun au jannatain. Berarti Waraqah bin Naufal dipastikan masuk surga. Ya. Di sini hadirin sekalian bisa kita ambil pelajaran yang pertama, al-faragh lil ibadah wal fiqr. Disuruh kita sekali-sekali mengosongkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, merenung maksudnya. Kayak Nabi waktu di Gua Hira melihat maksiat yang begitu banyak di masyarakat, hendaklah kita sedikit-sedikit merenung malam hari tentang kesalahan kita, tentang umat ini. Apakah ada seperti itu zaman sekarang ini? Memikirkan umat. Ya, kebanyakan memikirkan syuhul aja. Memikirkan syuhul, fulus. Ya, tijorain, barit. Bisnis sekarang barit. Bisnis sekarang sepi. Jarang ada yang memikirkan umat ini. Ya Allah, syabab sekarang main game. Tidak hanya syabab, sampai orang tua di kampung-kampung. Ya, saya pergi ke masjid kalau subuh, anak muda masih di warkop main game. Kadang kita sindir, ya Allah salah. Kita senyum aja, disenyumi saja. Hadirin sekalian, bayangkan game terkadang bisa satu main 2 jam 3 jam dapat 5 juta, dapat 3 juta ada yang dapat 10 juta. Ya, pendapatannya besar. Kalau yang pinter lebih daripada itu. Ya, kemarin di blok sama pemerintah game-game online itu. Ada berapa yang di blok? Ngamuk semuanya. Nggak bisa judi lagi. Itu judi itu. Ya, ada juga sebagai profesi, ada sebagai pemain, ada sebagai untuk bisnis ada. Ngamuk semua hari ini sekarang ini. Ya, langsung melaknat pemerintah, menghujat pemerintah. Ya, ada yang main game di sini yang bisa main game. Dengar kan kata itu ya? Kemarin hari ini ramai sekali. Ya, betul, bagus. Sekarang dari luar negeri. Hadirin sekalian, dapat uang banyak. Ya, pendapatannya juga banyak dari pemerintah, untuk pemerintah banyak juga. Jadi main-main kita ini. Disuruh main-main terus. Tidak ada yang memikirkan bagaimana salat, bagaimana tauhidnya. Sedikit sekali. Ya, di antara kita ini, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatafarragh, yatahannas, ya'tazil, ya, yufakkir ummatah, memikirkan umatnya. Nah, ini dalam rangka munajat kepada Allah, ini boleh hadirin sekalian. Bukan meninggalkan umat, tidak. Ya, kecuali kalau dia enggak kuat. Ada orang meninggalkan kampung yang rusak, dia beli tanah di desa bertani. Boleh enggak seperti itu? Boleh, untuk menyelamatkan keluarganya, karena dia tidak mampu berdakwah, tidak mampu. Bisa jadi dia yang terpengaruh, keluarganya rusak. Untuk menyelamatkan keluarganya diungsikan. Nabi mengatakan begitu di akhir zaman. Jadi uang sudah enggak berharga sehingga dia membawa domba-dombanya itu ke atas gunung. Dia beribadah di sana. Terus makan seadanya. Yang penting dia tidak terkena fitnah. Ya, boleh seperti itu. Tapi kalau dia mampu untuk fighting, untuk berdakwah,
ya untuk menasihati dan dia istiqamah, hadza afdal. Ini lebih apa? Dicintai. Hadirin sekalian. Tapi kalau enggak mampu, wa huwa dhaif, ya terpengaruh, khalas, tinggalkan. Seperti itu, hadza afdal. Nah, kemudian yang kedua, hadirin sekalian, at-takhallus bil uzlah 'anil ma'asi allati yata'arrad insan laha ghaliban bil mukhalata wa yusallim minha fil khalwa wa hiya arba'ah. Jadi di sini untuk uzlah ini, hadirin sekalian, kalau tidak bisa ya, artinya kalau uzlah itu bagus gak ada masalah. Tapi kalau dia ingin bergabung dengan masyarakat, syaratnya dia harus tetap amar ma'ruf nahi apa? Mungkar, ya. Dia harus berdakwah. Kemudian al-khalas minal fitan wal khusumat wa syinatud din wan nafs an al-haud fiha wa ta'arud li akhtariha. Di sini juga pelajaran Nabi, hadirin sekalian, bagaimana dia ingin mengasingkan diri itu tujuannya terhindar dari fitnah, permusuhan, menjaga agama dan jiwa. Ya. Kemudian juga mencegah dari hal-hal yang berbau ghibah. Kadang kampung atau masyarakat kalau sudah kumpul urusannya apa? Ghibah. Membicarakan aibnya apa? Orang. Ini juga dosa. Ya, lebih baik sudah di rumah aja daripada ghibah. Kemudian juga hadirin sekalian, di sini bisa kita ambil pelajaran al-khullas min musyarati suqala wal hamqa. Jadi menjauhkan diri dari orang-orang yang bodoh. Ya, menjauhkan diri dari bodoh di sini maksudnya bukan bodoh biasa, bodoh yang sudah parah, ya, tersinggungan dan sebagainya, ya, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian juga hadirin sekalian, di sini punya peran penting istri salihah itu seperti Khadijah binti Khuwailid, istri yang mulia. Jadi Nabi itu menikah dengan Khadijah 25 tahun. 15 tahun sebelum kenabian, 10 tahun setelah apa? Diangkat sebagai Nabi. Ya, Nabi tidak pernah menikah selama sama Khadijah. Tidak pernah menikah sama perempuan siapapun. Ya, kenapa Nabi seperti ini? Karena cukup baginya diri Khadijah itu cukup. Perempuan yang luar biasa. Ikut serta dalam suka dan duka, yang membiayai dakwah pun Khadijah. Dan Nabi tinggal di rumahnya siapa? Khadijah. Ketika menikah langsung disuruh pindah. Nabi kan tinggal sama pamannya Abu Talib, disuruh pindah setelah menikah. Ya, begitu pentingnya peran Khadijah ini sampai Allah memberikan hadiah kepada Khadijah. Suatu hari ketika Khadijah di dalam rumahnya sama Rasulullah lagi membuatan makanan untuk Rasulullah, tiba-tiba datang Jibril dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah kirim salam sama Khadijah. Sampaikan salam Allah kepada siapa? Khadijah, dan berikan dia kabar gembira bahwa Khadijah sudah dibangunkan oleh Allah istana di surga yang terbuat dari permata, emas. Ya, yang tidak ada di dalamnya keributan sama sekali. Tenang, hudu. Ya. Kenapa dikatakan tenang istananya? Karena Khadijah selama ada di rumahnya bersama Nabi dibuat tenang. Anaknya kan banyak. Sama Khadijah aja berapa anaknya? 6. Ya, ada Abdullah, ada Qasim yang laki-laki. Kemudian ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulthum, ada Fatimah. 6 dari Khadijah. Ada Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Belum lagi Nabi, Khadijah mengizinkan Nabi kan mengambil Ali untuk membantu siapa? Pamannya Abu Talib. Ali juga dimasukkan. Boleh tinggal di rumahnya Khadijah waktu Ali masih kecil. Jadi banyak anaknya. Di rumah itu banyak anak-anak. Tapi ketika Rasulullah masuk rumah, khalas, tenang. Sehingga Rasul bisa istirahat. Anda sudah sumpek di luar, masuk rumah tiba anak ini macam-macam. Kira-kira ya apa? Muntab, marah kan gitu. Khadijah dibikin semuanya tenang, Rasulullah bisa istirahat.
Jadi kalau sudah masuk rumah, adem ayem. Bahasa kita seperti itu. Nabi kan dimaki, diintimidasi, dikatakan kadzab dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk rumah Khadijah, khalas. Sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya Allah berikan balasan. Kabarkan kabar gembira kepada istrimu ya Muhammad, bahwa Allah berikan, bangunkan surga untuknya, rumah di surga atau istana di surga yang di dalamnya tidak ada keramaian, kegaduhan. Khadijah, hadirin sekalian. Makanya Rasul begitu cinta sama Khadijah. Tidak menikah selama 25 tahun. Itu pun setelah Khadijah meninggal dunia, wafat, hadirin sekalian, usia 65 tahun, Rasulullah menduda beberapa waktu. Masih berat baginya untuk menikah lagi. Ya, ruzqtu bihubbiha, kata Nabi. Aku dikasih rezeki oleh Allah di hatiku untuk mencintai Khadijah. Sampai Aisyah cemburu, Rasulullah marah. Rasulullah suka memberikan hadiah kambing dipotong-potong, kadang dimasak, diberikan kepada teman-temannya Khadijah, sahabat-sahabatnya Khadijah atau saudaranya Khadijah, sehingga membuat istri Rasul cemburu. Tapi ketika Rasulullah dicemburu begitu, Rasulullah marah. Maksudnya, kamu tidak bisa berbuat seperti itu kepadaku. Untuk menghilangkan cintaku kepada Khadijah tidak bisa. Aku sudah terlalu dalam hatiku ini untuk mencintai siapa? Khadijah. Nabi mengatakan begitu. Apalagi Khadijah berikan anak kepadaku, kalian tidak berikan anak kepadaku. Khadijah yang berikan anak kepadaku, sedangkan kalian tidak memberikan anak kepadaku. Nah, di sini kemudian Aisyah mengatakan, mulai hari ini aku tidak pernah lagi menyinggung Khadijah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadirin sekalian, istri yang mulia, calon ahli surga, walaupun belum melihat kesuksesan Nabi dalam berdakwah, tapi dia sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Dan Nabi terpukul betul ketika Khadijah meninggal dunia. Dia sendiri yang membawa jenazahnya ke liang lahat dan Nabi menangis. Kemudian juga yang bisa kita ambil pelajaran di sini, hadirin sekalian, tentang dakwah. Jadi ini menunjukkan bahwa dakwah pertama kali tentang masalah tauhid. Ayat-ayat yang turun masalah tauhid. Ketika orang diperkenalkan dengan Allah dengan baik, orang itu bisa berubah. Ya, akhlaknya baik. Kalau akidahnya baik, pasti akhlaknya baik. Ya, orang tidak mengenal Allah maka cenderung untuk berbuat kriminal. Ya, berbuat jahat. Orang yang tidak mengenal Allah berbahaya, hadirin sekalian. Makanya di sini dakwah tauhid ini penting. Lihat dakwah Nabi selama 13 tahun. Berbicara masalah ekonomi, kita harus menyelesaikan ekonomi Mekah. Kita harus berpolitik, kita harus masalah-masalah yang lainnya. Ya, pariwisata la. Nabi mengatakan Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dikenalkan Allah secara dalam. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian, tidak berbicara masalah ekonomi Nabi. Padahal ya banyak juga yang miskin. Ya, sebagaimana nabi-nabi dahulu, hadirin sekalian, mereka dakwah masalah tauhid. Makanya Nabi dianggap dusta, tukang sihir, diintimidasi, dianggap memecah belah orang Quraisy. Seperti Walid bin Mughirah mengatakan, ya Muhammad, kita ini sama dengan kamu. Kita ini satu suku besar dengan kamu ya Muhammad. Cuma masalahnya kamu datang dengan sesuatu yang dianggap orang Quraisy besar. Kamu juga memecah belah persatuan kami, menghina Tuhan-Tuhan kami, membodohkan orang-orang pintar di antara kami. Ayo kita bikin deal ya Muhammad. Apa maumu? Apakah dengan kamu ini berdakwah ini pingin jadi tokoh pemimpin Arab? Tidak ada masalah, kita akan musyawarah, kita angkat kamu sebagai tokoh Arab. Sudah, ya sudah sepakat kita ini. Tapi hentikan dakwamu ini. Apakah dengan dakwamu ini kamu pingin istri wanita?
Jangan khawatir ya Muhammad, kita akan pilih setiap suku, kabilah, wanita yang tercantik, ambilin, jadikan istri. Ditawari dunia hadirin sekalian. Ya, apa kamu pengen uang banyak sehingga kamu pengen orang yang paling terkaya? Tidak usah khawatir ya Muhammad, kita akan kumpulkan uangnya seluruh orang Arab ini, kita berikan sama kamu sehingga kamu menjadi aghnan nas, manusia yang paling terkaya. Atau ini agak sakit Nabi ini, atau kamu ini sakit kena jin, nggak punya uang untuk apa? Berobat ke dukun. Jangan khawatir, kita akan carikan dukun, kita akan bayari sampai kamu sembuh. Baik, hadirin sekalian, luar biasa. Kenapa Nabi dibenci kaum? Karena dakwah tauhid. Kalau Nabi hanya ngajak untuk sholat, akhlak mulia, nerima semuanya, nerima. Coba kalau seorang dai itu masalah tauhid, ini nggak boleh, ini syirik, ini berbahaya, ngamuk, memang mau diusir. Dai-dai seperti itu akan diusir oleh kaumnya. Masalah akidah, kalau anda suruh orang banyak berzikir, sedekah, nggak ada masalah. Tapi mereka masih berbuat syirik, anda katakan ini syirik, ini tidak boleh, pakai jimat tidak boleh, ya kirim sesajen. Kalau anda muslim nggak boleh, kecuali kalau non apa muslim, ya anda akan digempur oleh masyarakat. Wahabi, apalagi radikal, apalagi hadirin sekalian, tuduh macam-macam, dianggap memecah belah. Nabi dituduh seperti itu, Nabi itu memecah belah, tapi Nabi tidak putus asa, tetap tauhid. Sebelum Nabi-Nabi dulu, Nabi Ibrahim sampai dihancurkan seluruh patungnya itu, dihancurkan. Mereka tahu ini Ibrahim, anak muda, fata yuqalu lahu Ibrahim, fata, anak muda, usianya baru 20 tahunan saat itu. Pemuda tapi luar biasa. Nabi tidak takut, walaupun dia harus konsekuensinya dibakar hidup-hidup. Nabi Nuh begitu juga, tauhid. Penting tauhid ini hadirin sekalian. Lihat masyarakat yang bertauhid akan makmur. Ya. Tapi kalau masyarakat masih banyak dukun, orang larinya ke dukun, banyak kesyirikan, banyak ini, susah nanti ini. Justru azab Allah, musibah akan terus datang. Jadi pentingnya masalah apa? Tauhid. Nah itulah hadirin sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan tentang marhalah dakwah ya Nabi di Mekkah, baik itu secara rahasia maupun terang-terangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.